warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul hamdu kulluh wa lahush syukru kulluh wa lahul fadlu kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh wa la ilaha ghairuh. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala mahajjatin bayda layliha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar wa man tabi'ahum minal akhyar ila yaumin tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb yang dengan kehendaknya terselesaikan segala urusan makhluknya, Rabb yang telah melimpahkan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dari segala nabi, nabi bagi umat manusia yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang seperti saat ini. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Allah Ta'ala mengutus Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun dan Bani Israel, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah, mensucikan peribadahan mereka dari kesyirikan. Nabi Musa alaihissalam lahir di tanah negeri Mesir dari seorang wanita yang merasa takut, merasa khawatir akan keselamatan Musa kecilnya. Takut dari kekejaman Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan.
takut dari kekejaman Firaun yang suka menyembelih, suka membunuh anak laki-laki keturunan Bani Israel. Firaun, dia takut suatu hari kekuasaannya akan diambil. Dia takut suatu hari kekuasaannya akan direbut oleh seorang laki-laki keturunan Bani Israel. Maka dia membunuh dan menyembelih anak laki-laki keturunan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam tidaklah berdakwah hanya seorang diri. Beliau alaihissalam didampingi oleh seorang saudara laki-lakinya bernama Harun alaihissalam. Diceritakan bahwasannya Harun memiliki lisan yang lebih fasih daripada Musa, sehingga Musa memohon kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan pendampingnya dalam berdakwah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hari turun kepada Nabi Musa alaihissalam wahyu dari Allah. Wahyu yang dimana di dalamnya perintah Allah Ta'ala kepada Musa agar pergi keluar dari Mesir di malam hari bersama kaumnya Bani Israel. Maka berangkatlah Musa bersama kaumnya Bani Israel di malam hari. Firaun ketika mengetahui hal ini, ketika mengetahui bahwasannya Musa dan Bani Israel telah pergi keluar dari Mesir, dia mengumpulkan bala tentaranya, kemudian berkata di hadapan mereka semua, "Inna haula'i lasyirdimatun qalilun." Firaun berkata di hadapan bala tentaranya, sesungguhnya mereka Bani Israel, mereka hanyalah sekelompok yang kecil. Wa innahum lana laghaidun, dan mereka Bani Israel, mereka telah melakukan hal-hal yang memicu amarah kita. Wa inna lajami'un hadirun, dan kita semua tanpa terkecuali, kata Firaun, harus selalu waspada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian berangkatlah Firaun dan bala tentaranya, dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap, menggunakan kendaraan yang sangat memadai, jauh adanya dengan Musa dan Bani Israel, yang mana mereka hanya membawa perlengkapan seadanya dan membawa beberapa kekayaan Mesir. Firaun dan bala tentaranya, mereka pergi keluar dari Mesir, meninggalkan taman-taman mereka, meninggalkan harta kekayaan mereka, meninggalkan kedudukan mulia mereka di Mesir, hanya untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60, fa'atba'uhum musyrikin. Kemudian Firaun dan bala tentaranya menyusul Musa dan Bani Israel di waktu matahari terbit. Firaun dan bala tentaranya, mereka berhasil mengejar Musa dan Bani Israel, yang mana mereka telah lebih dulu keluar dari Mesir. Musa dan Bani Israel, mereka melewati jalan yang buntu. Mereka terhenti di hadapan Laut Merah yang terbentang luas. Falamma tara al-jam'an, maka ketika kedua golongan itu saling melihat, ketika Bani Israel dapat melihat bala tentara Firaun, ketika bala tentara Firaun dapat melihat Bani Israel, qala ashabu Musa, berkatalah para pengikut Musa, inna lamudrakun, sungguh kami benar-benar tersusul. Lihatlah betapa mencekamnya situasi seperti ini. Musa dan Bani Israel, mereka tidak memiliki perlengkapan yang dapat mengalahkan Firaun dan bala tentaranya. Namun, apakah Musa dan Bani Israel berhenti sampai di sini? Apakah Musa dan Bani Israel menyerahkan diri kepada Firaun dan bala tentaranya? Tidak, wahai kaum muslimin. Lihat apa jawaban Musa kepada kaumnya. Qala kalla, maka sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya ada Allah Ta'ala bersamaku. Ada Allah yang akan memberikan petunjuk. Lihatlah betapa Musa menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Betapa Musa yakin akan pertolongan Allah Ta'ala. Betapa besar tawakal Musa kepada Allah Ta'ala dalam situasi yang mencekam.
tidak membuat tawakal Musa berkurang sedikit pun, bahkan membuatnya bertambah dan bertambah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada Musa dan Bani Israel. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kemudian kami wahyukan kepada Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Maka ketika Musa memukul lautan tersebut dengan tongkatnya, fanfalaqa, maka terbelahlah lautan tersebut. Fakana kullu firqin kataudil azim. Dan setiap lautan yang terbelah seperti gunung-gunung yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah Laut Merah yang berada di hadapan Musa dan Bani Israel terbelah begitu saja? Apakah Laut Merah yang menghalangi jalan Musa dan Bani Israel terbelah hanya sekedar Musa menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala? Tidak, wahai kaum muslimin. Allah Ta'ala tidaklah membelah lautan kecuali setelah Musa memukul lautan tersebut dengan tongkatnya. Allah Ta'ala tidaklah membelah lautan kecuali setelah Musa membarengi tawakalnya dengan usaha. Tawakal tanpa usaha takkan membantu pelakunya memperoleh tujuan yang diinginkan. Apabila seseorang merasa lapar, ingin memakan sesuatu, maka tidak cukup baginya hanya duduk dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah kepadaku makanan." Kecuali dia beranjak, dia berusaha mencari makanan untuk mengganjal rasa laparnya. Apabila seseorang ingin menjadi seorang yang berilmu, memiliki wawasan yang luas, maka tidak cukup baginya hanya duduk dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba seorang yang berilmu." Kecuali dia menghadiri majlis-majlis ilmu, berguru kepada para masyayikh, menuntut ilmu dari mereka, menimba ilmu dari mereka, maka biidznillah ta'ala seorang tersebut akan memperoleh tujuan yang diinginkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Serahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Iringi tawakal kita dengan usaha yang mana akan membantu kita memperoleh tujuan yang kita inginkan. Karena tawakal dan usaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sahibal wajhil anwar wal jabinal azhar wardallahum an sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal iman wal mu'minin wa adilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wansur ibadakal mustada'afina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasiyal 'idhami lahman ba'dal maut ighfir mautana washfi mardana warham dha'fana wa tawalla amrana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma aslih a'immatana wa waffiq li wali amrina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattabi' ridak ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.